Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jini Sapitri, NPP 290216, kelas D4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perencanaan Pemerintahan Daerah. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan berbasis hasil. Mari kita lihat. Baiklah, berikut terdapat grafik skor PKD pemerintahan daerah di Sumatera. Dan Sumatera Barat menjadi provinsi kelima yang meraih skor PKD yang cukup baik. Dan untuk meningkatkan skor PKD pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan lebih awal dokumen pendukung untuk provinsi dan maupun kabupaten kota, dan juga memaksimalkan sosialisasi terkait penyusunan LPPD. Selanjutnya, kinerja pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Dengan sisa anggaran yang tertera mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran di Sumatera Barat. Dan selanjutnya, terdapat tabel yang menunjukkan bahwasanya pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat. Dapat kita lihat dalam tabel ini bahwasanya pendapatan setiap tahun di Sumatera Barat itu terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 16,43. Selanjutnya, dalam bidang perencanaan penganggaran, kualitas dokumen perencanaan penganggaran masih perlu ditingkatkan seperti RPJMD, Renstra, Renja, SKPD, dan lain-lain. Dan peningkatan itu dilakukan dengan mengimplementasikan pola pikir yang berorientasi pada hasil dan menselaraskan antara perencanaan, sistem penganggaran, dan juga akuntabilitas secara berkesinambungan. Dan selanjutnya, ada tabel yang menyediakan mengenai tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Dan dapat kita lihat pada tabel bahwasanya tingkat kemiskinan di Sumatera Barat makin tahun makin turun, dan itu menunjukkan bahwasanya penyelenggara pemerintahan di Sumatera Barat itu makin lama makin baik. Dan selanjutnya, adapun isu-isu pengelolaan keuangan daerah, bidang perencanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu yang pertama adanya proses perencanaan yang berbasis Money Follow Program dan perencanaan dan MONEF mengenai pemanfaatan potensi-potensi strategis yang ada di Sumatera Barat belum maksimal. Dan juga ketidakkonsistenan terhadap rencana menyebabkan rencana tersebut tidak berjalan dan berujung pada tidak tertibnya pemanfaatan potensi dalam pembangunan. Dan juga proses perencanaan bottom up dan top down juga belum dilaksanakan secara maksimal. Dan apa sih sebetulnya arti penting perencanaan? Yang pertama yaitu sebagai proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Dan juga menolong mengidentifikasi berbagai hambatan, peluang, dan menjadikan perjalanan lebih efektif, efisien, dan juga menjadi tujuan jelas dan terarah. Dan kelayakan perencanaan. Perencanaan harus rasional, bukan berdasarkan emosi dan juga perkiraan-perkiraan yang tidak mendasar. Dan perencanaan harus melihat dan memperhitungkan yang pertama, tujuan yang relevan, pemilihan dan desain kegiatan yang tepat, dan juga penjadwalan informasi yang tepat, identifikasi masalah, dan juga sumber daya serta kelembagaan yang melaksanakannya. Perencanaan dimulai dari fakta dan berbasiskan hasil. Mengapa menekankan pada hasil? Yang pertama yaitu dikarenakan menegaskan objektif dari tindakan pemerintah. Know where you are going before you get moving. Dan hasil adalah sesuatu yang menciptakan benefit atau manfaat. Dan juga sebagai indikator hasil akan memberitahu ketika sebuah kebijakan sukses atau tidaknya. Dan juga indikator hasil dapat merumuskan indikator kerja, cara verifikasi, dan juga asumsi serta risiko, dan meningkatkan semangat bagi para pekerja dalam mencapai tujuan tersebut. Dan juga terdapat perkataan dari Warren Buffett bahwasanya seseorang yang duduk di tempat teduh hari ini dikarenakan seseorang menanam pohon sejak lama. Dan itu adalah termasuk kata-kata perencanaan dari Warren Buffett.
Dan terdapat 4 langkah pengembangan kerangka hasil. Yang pertama yaitu kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil, baseline, dan juga perencanaan untuk perbaikan pemilihan target hasil. Adapun isu dalam pemilihan ukuran hasil untuk keperluan perencana adalah adakah tujuan pembangunan daerah dan sektor yang dinyatakan secara eksplisit, dan juga sebagai apakah ada kebijakan dengan ketentuan hukum, dan juga ada apakah bantuan pembangunan yang dihubungkan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, terdapat tabel contoh dari mereformulasikan concern dari stakeholder menjadi hasil positif dan desirable. Dari diversifikasi pangan menjadi meningkatnya skor pola pangan harapan masyarakat Sumatera Barat, dan dari banyaknya perselisihan antara hubungan industrial menjadi berkurangnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial. Dan pemberdayaan komunitas perumahan dengan luasnya wilayah kumuh dan kurangnya sanitasi menjadi atau ke penurunan luasan kawasan kumuh dan meningkatnya rumah tangga yang bersanitasi. Dan juga ukuran hasil diturunkan dari masalah atau isu yang dihadapi, dari keterbatasan kebutuhan ketika terjadinya bencana menjadi pemberian bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi, sehingga keterbatasan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Dan juga ada manajemen pelayanan publik yang belum maksimal menjadi meningkatnya kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan SOP, dan juga penyusunan profil kependudukan yang belum maksimal dengan tersedianya sistem informasi kependudukan yang akurat. Dan penting diingat bahwasanya hasil biasanya tidak dapat secara langsung untuk diukur dan hanya dilaporkan, dan hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam bentuk indikator. Selanjutnya, pemilihan indikator kinerja kunci untuk memantau hasil, yaitu dengan indikator hasil tidaklah sama dengan hasil, dan juga setiap hasil perlu diterjemahkan dalam satu atau beberapa indikator. Dan sebuah indikator hasil mengidentifikasikan pengukuran numerik. Dan selanjutnya, dalam memilih indikator hasil terdapat istilah CREAM atau Clear, Relevant, Economics, Adequate, dan Monitorable. Dan ini adalah semboyan untuk good performance. Selanjutnya, untuk memilih indikator ada beberapa indikator proyek untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan, dan juga kepentingan dari beberapa stakeholder yang terkait menjadi bahan pertimbangan, dan relevansi indikator-indikator yang bersifat dinamis, dan setidaknya ada 3 periode pengukuran sebelum mempertimbangkan untuk mengganti indikator yang ada. Dan apakah hasil yang diharapkan sudah tercapai? Jika pertanyaan besar ini sudah terjawab, maka itu merupakan jumlah minimum indikator yang bisa dikatakan cukup. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan indikator proksi? Indikator proksi sendiri adalah indikator perkiraan yang menjelaskan atau indikator terkait dengan indikator yang ingin kita ukur. Dan juga dengan indikator proksi kita dapat mengukur langsung indikator untuk mengukur indikator yang tidak tersedia atau tidak dapat dikumpulkan pada waktu yang ada, sehingga kita menggunakan indikator proksi. Contoh yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi jenis kelamin kepala rumah tangga sebagai ukuran tingkat kemiskinan di suatu daerah, dan juga untuk menentukan kualitas atlet yang kita miliki di suatu daerah dapat dicapai atau dicari dengan capaian prestasi dan hasil perolehan medali pada para atlet tersebut. Selanjutnya terdapat contoh hasil dari proses peningkatan SDM yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi. Ada beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia, harapan lama sekolah, dan lain-lain sampai indeks pemberdayaan gender. Dan
ada juga menggunakan indikator-indikator baku seperti SDGs, UNDP, World Bank, dan IMF. Seseorang yang duduk di tempat teduh hari ini karena seseorang menanam pohon sejak lama. Itu adalah perkataan dari Warren Buffett. Dan untuk membangun baseline data untuk indikator, sebuah baseline kinerja adalah suatu informasi yang menyediakan data pada tahap awal atau sebelum periode pemantauan. Dan baseline juga digunakan untuk mempelajari tentang tingkat saat ini dari pola kinerja pada indikator dan sebagai pembanding menaksir kinerja kebijakan pada proyek selanjutnya. Terdapat contoh membangun informasi baseline. Terdapat indikator, sumber data, metode pengumpulan data yang melakukan frekuensi dalam pengumpulan data, biaya, dan juga tingkat kesulitan, dan siapa yang menganalisis dan melaporkan. Selanjutnya, sumber data sendiri terdapat dua sumber data, yaitu berupa primer yang diambil oleh organisasi sendiri dan juga sekunder yang diambil oleh orang lain dan dapat kita manfaatkan untuk proses perencanaan juga. Selanjutnya, kepraktisan, yaitu apakah data yang mengukur kualitas saat ini tersedia dan data dapat diproses secara teratur dan tepat waktu, dan juga pengumpulan data primer bila memang perlu adalah layak dan efektif dalam hal biaya. Dan selanjutnya, pengembangan basis data daerah, studi kasus Kota Pariaman, merupakan basis data pembangunan berbasis masyarakat dan dikembangkan untuk seluruh sektor, dan juga bermanfaat untuk buy-in dari masyarakat untuk program menggunakan data tersebut dan kemudahan dalam updating dan bersifat transparan dan akuntabel. Untuk menentukan target sendiri adalah tingkatan pada indikator yang ingin dicapai suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata indeks kinerja pelayanan irigasi baru akan meningkat sebesar 15% pada tahun 2019. Itu adalah suatu target. Adapun rumus untuk mendapatkan target kinerja adalah tingkat indikator baseline ditambah tingkat kenaikan yang diinginkan. Dan terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih target. Yang pertama yaitu tentang pemahaman tentang baseline, rata-rata tahun terakhir, tahun lalu, dan tren rata-rata. Ketersediaan sumber daya, jumlah sumber daya, pertimbangan politik, kapasitas kelembagaan, juga banyak lagi. Dan yang terakhir adalah target harus layak dan mempertimbangkan semua sumber daya atau input yang tersedia. Dan di sini terdapat contoh mengembangkan target untuk satu wilayah kebijakan. Dan di sini saya mengambil pada bidang pendidikan dengan outcome sekolah menengah dengan sistem boarding school yang bernuansa Islami, dengan indikator persenan lulusan tahfiz dan satuan sekolah dengan baseline tersebut, dan dengan target 100% anak yang lulus menyandang gelar tahfiz dan 2-3 per kabupaten kota terdapat sekolah dengan boarding school yang bernuansa Islami. Dan terakhir adalah mengenai rencana tindak. Dan perencanaan berdasarkan tujuan dan hasil pembangunan yang akan dicapai menggunakan indikator yang jelas. Dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan pencapaian hasil untuk meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.